Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry dalam bahasa Indonesia yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan kami sekarang berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritial. Ya, saudaraku, sekali lagi kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Seperti biasanya Engkau berikan kami roh yang baru, hati yang baru ya Tuhan. Supaya kami bisa menyembah-Mu dengan hati yang murni. Tolong ampuni segala dosa dan salah kami supaya kami layak mendengar firman-Mu. Khususnya bagi hamba, ampuni segala kesalahan dan dosa hamba. Sucikan hamba, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu. Supaya Roh Kudus boleh memimpin hamba di dalam membawakan firman Tuhan. Ampuni sekali lagi dosa dan salah hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Semua katakan? Amin. Ya, amin. Ya, saudaraku, saya sebelum masuk pada judul, ada beberapa note, seperti biasa, note seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa Yesus Kristus sudah pernah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang-orang berdosa, seperti saudara dan saya, yang mau bertobat, percaya dan menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Continue note-nya seperti ini. Tetapi ada hal-hal lainnya mengapa Yesus datang ke dunia ini. Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang Yesus telah lakukan ketika dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Wow, long time ago, lama sekali ya. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini. Ya, perlu saya beritahukan bahwa dengan khotbah hari ini saya sama sekali tidak mencoba untuk menciptakan satu doktrin baru. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya hanya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Dengan itu kita lihat judulnya. Judulnya yaitu Hukum Taurat dan Gereja Yesus. Hukum Taurat dan Gereja Yesus. Bahasa Inggris, the law and the Church of Jesus. Kita akan melihat poin nomor 1, yaitu Yesus datang. Poin 1, Yesus datang. Jesus came. Coba kita lihat poin 1A, bagian A, yaitu menggenapi. Menggenapi, to fulfill. Coba kita baca Matius pasal 5 ayat 17. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku, yaitu Yesus, datang untuk meniadakan, katakan meniadakan. Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya, atau dalam kata lain, menyempurnakannya. Jadi Tuhan Yesus datang, dia untuk menggenapi hukum Taurat. Coba kita lihat note, saya taruh seperti ini. Hukum Taurat atau kitab para nabi di dalam perjanjian lama telah digenapi oleh kedatangan Yesus ke dunia ini. Karena hukum Taurat di dalam perjanjian lama adalah penuntun atau tutor. Kalau saudara ngerti tutor saja sebagai sampai kedatangan Yesus. Jadi hukum Taurat menuntun kita menyatakan ini loh yang sebenarnya. Coba kita baca Galatia pasal 3 ayat 25. Rasul Paulus menulis, jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun, tutor atau pembimbing bagi kita sampai apa? Kristus Yesus datang supaya kita dibenarkan karena iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Coba ayat 25-nya mengatakan seperti ini. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak, katakan tidak, maaf. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Karena Tuhan Yesus datang, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat.
Begitu firman Tuhan. Coba Ibrani 12 ayat 2a tentang iman mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi bahasa Inggrisnya saya taruh lebih jelas seperti ini bahasa Inggrisnya. Ibrani 12 ayat 2a, looking unto Jesus, the author, atau artinya pencipta atau pemberi, and finisher atau penyelesai of our faith. Ini lihat kepada Tuhan Yesus yang menciptakan iman, memulai iman, memberi iman, dan yang menyelesaikan. Is the author and the finisher of our faith. Saya taruh note seperti ini. Note-nya mengatakan, jadi hukum Taurat di Perjanjian Lama hanya sebagai penuntun kepada Yesus yang telah datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat bukan untuk jemaat Kristus. Sekali lagi saya katakan, hukum Taurat dibuat bukan untuk jemaat Kristus. Sebab hukum Taurat hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang Yahudi, bukan kepada orang Kristen. Itu hukum Taurat dibuat. Coba kita akan lihat poin 1b. Kita akan pelajari tentang Yohanes Pembaptis, John the Baptist. Coba kita lihat kitab Lukas pasal 16 ayat 16a saja. Hukum Taurat dan kitab para nabi katakan berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Hukum Taurat tidak berlaku setelah Yohanes Pembaptis tampil, betul? Karena hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis, berarti Yohanes Pembaptis tampil, hukum Taurat tidak berlaku, betul? Kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2-nya mengatakan seperti ini, bertobatlah. Nah, ini nggak ada hukum Taurat lagi, sekarang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Yohanes katakan bertobatlah kepada orang-orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat. Coba ayat 3 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus, datang Tuhan Yesus. Oke, coba sekarang kita lihat poin 1c, yaitu tidak menyelamatkan. Sekali lagi, tidak menyelamatkan. Does not save. Coba kita lihat kitab Roma pasal 8 ayat 3, ini tentang keselamatan. Sebab apa yang tidak mungkin, katakan tidak mungkin, dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya, yaitu Yesus sendiri dalam daging. Nah, ini Paulus berbicara tentang keselamatan kita tidak bisa lakukan dengan hukum Taurat. Coba baca Galatia pasal 2 ayat 21 mengatakan ini, aku, yaitu Rasul Paulus, mantan ahli Taurat, yang mengatakan ini. Aku ini Rasul Paulus, dia mantan ahli Taurat. Tidak menolak kasih karunia Allah. Bahasa keras. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah atau percumalah kematian Kristus. Jadi kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus mati percuma. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Coba yang jelas lagi baca Efesus 2 ayat 8 mengatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, betul? Bukan hukum Taurat. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kita berbicara tadi oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Sebab karena kasih karunia. Ya betul, diselamatkan melalui iman kita. Bukan hukum Taurat. Coba bahasa Inggris bagus mengatakan seperti ini. For by grace, yaitu anugerah atau karunia. For by grace you have been what? Saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah, bukan melalui hukum Taurat. Karena kasih karunia Allah. Coba kita baca Roma 3 ayat 19a sampai 20.
Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang apa? Hidup di bawah hukum Taurat. Ya, segala tercantum di hukum Taurat itu semua kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saya taruh Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, betul? Tetapi di bawah anugerah. Kita baru baca Kristen hidup di bawah anugerah Allah. Coba kita baca ayat 20-nya mengatakan seperti ini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dan di hadapan Allah oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saya tulis hukum Taurat itu hanya sebagai cermin. Jadi kita lihat, kita tahu muka kita di mana yang rusak, mana yang kotor. Jadi hukum Taurat seperti itu. Hanya ada memberitahukan ini loh dosa. Jadi orang mengenal dosa melalui apa? Hukum Taurat. Coba baca ulang seperti ini. Contohnya ya 10 hukum rohani begitu ya. Bukan 10 hukum Taurat ya, saudara tahu. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dan keselamatan adalah apa? Pemberian Allah melalui Yesus Kristus, bukan karena melalui seluruh hukum Taurat atau kitab para nabi di kitab Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama diajarkan bahwa kita tidak diselamatkan melalui hukum Taurat. Sekarang kita lihat bahwa keselamatan melalui Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi hanya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Oke. Coba kita masuk poin 1 bagian D. Poin 1D itu di bawah kutuk. Di bawah kutuk. Under curse. Bahasa Inggris under curse. Coba kita lihat Galatia pasal 3. Ayat 10, 11 dan 13, Paulus menulis, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada apa? Di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Banyak orang yang gagal ikut hukum Taurat. Coba baca ayat 11, mengatakan seperti ini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena apa? Melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Kita belajar tadi, coba ayat 13. Mengatakan seperti ini. Kristus telah menebus kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, kita tahu Tuhan Yesus salib, betul? Ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus, mantan Farisi ahli Taurat. Jadi saudara ingat Paulus menulis dia mantan ahli Taurat. Dia yang mengatakan, bukan saya. Paulus yang mengatakan. Saya jangan didebat, saudara. Paulus didebat. Coba kita lihat sekarang poin nomor 2. Ini poin terakhir. Saya ada 2 poin hari ini. Poin nomor 2 yaitu tentang apa? Persepuluhan. Persepuluhan atau bahasa Inggris tithing. Tithing, persepuluhan. Coba ada note, saya taruh note seperti ini. Persembahan persepuluhan adalah hukum Taurat untuk bangsa Yahudi, bukan untuk gereja Kristus Yesus. Tetapi bangsa Yahudi tidak lagi memberikan persepuluhan, melainkan menipu atau merampok Tuhan. Jadi Tuhan agak marah. Jadi saudara ingat, saya taruh persembahan persepuluhan itu adalah hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi, bukan kepada gereja. Coba kita baca poin 2A. Poin 2A yaitu merampok Allah. Wah, ini judulnya kejem banget ya. Merampok Allah. Robbing God, bahasa Inggris. Robbing God. Coba kita lihat kitab Maleaki atau bahasa Inggris Maleaki pasal 3 ayat 7 sampai 10. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu, yaitu siapa? Israel. Ini firman Tuhan kepada orang Israel. Telah menyimpang dari ketetapanku, yaitu hukum Allah ini ya, dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, Allah berfirman, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah, ini pertanyaannya bagus, coba ayat 8 dijawab. Yaitu, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu merampok aku? Wah,
benar ya, merampok aku. Bahasa Inggris merampok, to rob ya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu atau merampok kau mengenai apa? Persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Nah, orang Israel sudah menyimpang dari hukum ini. Alam berikut kita akan belajar alam hukum, orang Israel menyimpang sehingga Tuhan tegur. Ini dikatakan kepada orang Israel. Kita akan baca coba ayat 9-nya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu, merampok aku. Ini Tuhan yang berbicara. Ya kamu apa? Seluruh bangsa. Nah ini Tuhan Allah berbicara kepada seluruh bangsa Israel, bukan kepada gereja. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan berbicara kepada apa? Bangsa Israel, bukan jemaat Kristen. Sebab Kristen belum ada pada saat itu. Pada buku Malaikat, Kristen belum ada. Hanya ini kepada orang Israel. Coba ayat 10-nya seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan apa? Makanan di rumahku. Nah, ini rumahku berbicara tentang bait Allah. Belum ada gereja, saudaraku. Pada saat ini ada bait Allah. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tuhan tantang orang Israel, uji aku. Coba 10 10-nya saya taruh seperti ini. Apakah aku, yaitu Allah, tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu? Yaitu siapa? Bangsa Israel, bukan Kristen. Sampai berkelimpahan. Jadi ini firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak merampok aku, kamu setia dalam persembahan persepuluhan, kamu akan diberkati. Nah, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Saudara ingat, sampai berkelimpahan. Coba saya taruh note seperti ini. Note-nya mengatakan, by the way, jemaat Yesus Kristus mendapatkan berkat dari Allah bukan, perhatikan, kita mendapat berkat bukan karena memberikan persembahan persepuluhan, bukan. Tetapi karena apa? Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Saudara harus mengerti ini. Kita diberkati Tuhan bukan karena kita melakukan persembahan persepuluhan, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib dan anugerahnya turun atas kita. Amin. Di dalam zaman gereja ini, coba poin nomor 2B, yaitu Bani Lewi. Bani Lewi, children of Levi. Nah, children of Levi ini mereka adalah keturunan Israel. Coba kita lihat note di sini saya taruh. Allah menentukan bahwa persembahan persepuluhan harus diberikan kepada Bani Lewi, yaitu orang Yahudi, bukan gereja. Bani Lewi adalah orang Yahudi yang melayani kemah pertemuan bangsa Israel. Amin. Coba kita baca Bilangan 18 ayat 21-24. Ini Bilangan Numbers 18 bahasa Inggris. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala, katakan segala apa? Persembahan persepuluhan di antara orang Israel, bukan gereja. Jadi Bani Lewi orang Israel. Tuhan berbicara semua persembahan persepuluhan diberikan kepada Bani Israel sebagai apa? Milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Seperti saya katakan tadi, Bani Lewi mereka melayani kemah pertemuan dan Tuhan berbicara semua persepuluhan tadi pada orang Israel yang diberikan itu harus diberikan Bani Lewi karena mereka nggak kerja. Mereka nggak bekerja, mereka melayani rumah Allah. Coba ayat 24-nya mengatakan seperti ini. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel, nah bukan gereja, betul? Dipersembahkan orang Israel, bukan gereja, kepada Tuhan sebagai persembahan khusus keberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Milik pusakanya bahasa Inggris inheritance. Coba terusnya continue ayat 24 yang mengatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku, yaitu Allah, telah berfirman tentang mereka Bani Lewi tidak akan mendapat milik pusaka, inheritance, yaitu tanah atau land, itu pusaka ya, di tengah-tengah orang Israel.
bukan di tengah-tengah gereja. Karena apa? Bani Lewi bukan gereja, bukan orang Kristen. Ya, sekarang kita campur baur ya. Gereja itu terdiri dari banyak orang. Coba notice saya taruh seperti ini. Persepuluhan adalah hukum yang diberikan Allah kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, menurut firman Tuhan, saudaraku. Persepuluhan adalah hukum yang diberikan Allah kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Itu kepada Bani Lewi, bukan orang Kristen. Sekali lagi saudara mulai bingung, Pak Rito ini ngajarnya ngaco. Saya hanya mengajarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, persepuluhan adalah hukum yang diberikan Allah kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Lewi, bukan orang Kristen. Dan ketahuilah bahwa Yesus dan Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan gerejanya untuk memberi persepuluhan, tetapi memberi dengan sukacita. Sekali lagi, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan gerejanya untuk memberi persepuluhan. Oh, Pak Ritio yang benar aja nih, udah ngaco nih Pak Ritio ngajar. Coba sekali lagi saya bilang, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk memberikan persepuluhan kepada Bani Israel. Mengerti? Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah, Paulus orang Israel tidak pernah, kamu kasih persepuluhan untuk orang Lewi. Nah, gereja bukan Lewi, bukan orang Lewi. Betul, ngerti sekarang? Tetapi memberi dengan sukacita. Memberi dengan apa? Sukacita. Coba continue notice seperti ini. Dan Kristen diberkati Tuhan dengan makanan, dengan makanan, minuman, dan pakaian, yaitu kebutuhan sehari-hari karena mencari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi. Kristen diberkati makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan sehari-hari karena mencari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, tetapi carilah apa? Dahulu. Jangan kerajaan Allah itu menjadi belakangan. Cari dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka apa? Semuanya. Itu Tuhan Yesus berbicara tentang kebutuhan sehari-hari. Saya katakan tadi, minuman, pakaian, dan makanan sebagainya. Itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan carilah dahulu hukum Taurat. Betul? Tuhan Yesus tidak singgung hukum Taurat. Cari dahulu kerajaan Allah, maka kamu ada kebenarannya, maka kamu akan diberkati. Jadi seperti saya kata tadi, kita diberkati bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita diberkati karena anugerah. Karena kebaikan Tuhan Yesus, karena dia sudah mati di kayu salib. Amin. Mengerti? Tepuk tangan buat firman Tuhan. Dan kita akan masuk poin 2C. 2C itu kerelaan hati. Kerelaan hati atau bahasa Inggris cheerful heart. Cheerful heart. Coba kita lihat Markus pasal 12. Yesus berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti atau kotak persembahan. Nah, ini true story, ya saya katakan tetap benar karena Tuhan Yesus ada di situ. Dan dia berbicara. Yesus ada, bukan dia tidak bilang ini perumpamaan. Ini true story, bukan perumpamaan. Menghadapi peti kotak persembahan dan memperhatikan bagaimana orang apa? Banyak. Bahasa Jawa kata banyak. Memasukkan uang ke dalam peti itu. Yaitu apa? Peti persembahan. Nah, banyak orang apa? Kaya. Banyak. Orang Jawa sekali. Banyak tidak dikasih tahu berapa jumlahnya, tapi banyaklah. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Orang kaya masukkan peti persembahan. Coba 42, ayat 42 mengatakan, lalu datanglah seorang apa? Janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Hanya sedikit 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43 mengatakan, maka ini Tuhan Yesus berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Janda miskin ini memberi apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Ingat orang kaya tadi banyak. Orang kaya kasih banyak kali. Dan janda ini 2 peser. Tuhan Yesus bilang, orang janda ini lebih banyak daripada semua orang. Semua orang termasuk orang-orang kaya tadi.
yang memasukkan uang ke dalam peti, yaitu kotak persembahan. Jadi saudara lihat ada senarionya ada peti persembahan, Tuhan Yesus dan murid-murid duduk situ. Janda miskin kasih sedikit, orang kaya kasih banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang yang lebih banyak janda miskin nih. Karena apa? Coba baca 44. Ini tertarik sekali. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, orang-orang banyak tadi, termasuk orang kaya. Tetapi janda itu, janda miskin, ini memberi dari apa? Kekurangannya. Semua yang ada padanya, semua ada pada janda miskin, yaitu seluruh. Seluruh artinya berapa? 100%. Seluruh artinya 100%, bukan 1/10 dari. Oke? Dia kasih seluruh, bukan 1/10 dari 100%. Dia kasih 100% janda miskin ini. Dari apa? Nafkahnya. Dia kasih 100%. Ini sangat luar biasa. Dan patut untuk dicontoh. Tuhan Yesus bilang murid-murid, kamu lihat tuh, janda itu. Tidak ada hubungan sama sekali dengan persepuluhan. Malahan janda ini beri 100%. Anda beri 100%? Nah, kita bingung sekarang. Bingung ini. Saya hanya mengajar, saudaraku. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus bilang, lihat tuh, janda itu memberi lebih banyak dari orang kaya. Mungkin zaman sekarang orang kaya taruh di persembahan $5.000, $10.000 untuk bangun. Tapi ada orang miskin itu cuma $1. Ada kasih $1 juta, $2 juta, $5 juta. Janda miskin kasih ya cuma $1. Tapi Tuhan Yesus bilang janda ini kasih lebih banyak karena segalanya diberikan nafkahnya 100%. Amin, tepuk tangan buat pengajaran ini. Dan kita baca 2 Korintus 9:6-7. Tadi saya katakan dengan menabur dengan suka hati. Ini Rasul Paulus berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Coba itu dia mengatakan seperti ini. Ini tertarik, ini baik sekali. Hendaklah masing-masing memberikan atau persembahan menurut apa? Kerelaan hatinya. Paulus tidak katakan hendaklah masing memberi perpuluhan menurut kerelaan hati balas. Sekarang kita lihat orang kasih perpuluhan aja ngedumel ya, banyak ngomel, aduh perpuluhan lagi gitu ya. Dikatakan persembahan beri dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah sekarang saya lihat, saya pelajari banyak gereja-gereja. Yang kita tahu, saya tidak mau sebut nama gereja. Kalau jemaatnya tidak kasih perpuluhan, dipaksa dikirimin amplop. Kalau gereja orangnya ke gereja, nih kamu belum kasih perpuluhan, dikirimin amplop, disuruh, dipaksa kamu harus kasih persepuluhan. Betul? Ini true story. Saudara tahu, saya tahu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Tidak dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi persepuluhan. Halo, ya Pak Ritiau ngajarnya kok saya jadi bingung nih. Saya mengajar apa yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan. Allah mengasihi Anda dan saya jikalau kita memberi persembahan dengan apa? Sukacita, sukarela dengan sukacita. Bukan dipaksa, bukan terpaksa juga. Ini kamu harus kasih, 1/10 begini. Tidak, saudaraku. Harus memberi dengan sukacita. Jadi artinya saudara mau beri 100% silakan. Ke janda miskin tadi. Ada orang, aduh perpuluhannya dikit banget. Anda mau beri seluruhnya. Tuhan nggak marah. Malah kita dianggap sebagai seorang yang berbahagia. Karena memberi dengan sukacita. Ya tahu, mengerti sekarang. Coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus saudara. Jadi nggak bingung lagi nih. Bukan, dari tadi saya tidak ngomong, saudara. Saya tidak bicara. Dari tadi saya tidak bicara bahwa Anda tidak usah memberi persembahan. Saya nggak ngomong begitu. Dari tadi saya tidak mengajar Anda jangan beri persembahan. Tapi Paulus mengajar, kalau memberi harus memberi dengan sukacita. Dan janda tadi memberi dengan berapa? Seluruh 100%. Mau memberi 100%? Nah sekarang malah lebih bingung. Pak, mendingan 10% aja, 100% aja. Jadi sekarang, wah bingung ini. Tapi yang penting kita beri dengan sukacita. Coba kita baca notnya seperti ini. Perlu kita perhatikan bahwa Yesus dan Rasul Paulus mengajar sama sekali tidak
menyebut tentang memberikan persembahan apa? Persepuluhan. Dia nggak bilang. Tuhan Yesus tidak bilang. Tidak memberikan persembahan persepuluhan, tetapi memberi persembahan dengan segenap hati yang penuh dengan sukacita. Tidak dengan apa? Bersungguh-sungguh. Jangan ngedumel, orang Jakarta bilang. Kalau beri, kasih. Kalau nggak ada ya nggak beri. Jangan dipaksa gitu. Oh kamu harus beri. Saya nggak punya. Harus beri. Apa aja kamu harus beri. Itu hukum Tuhan. Oke, sekarang saudara ngerti ya. Coba kita baca Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Ini Yesus yang berbicara, Tuhan Yesus. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, kalau saudara memberi, jangan suka, ukur-ukur gitu. Saudara beri dengan bebas, dengan sukacita. Nanti dibalikannya dengan Tuhan, takaran yang baik, yang digoncangin. Kalau saya bayangin orang kalau lagi jualan beras, digoyang-goyangin, ratanya sampai tumpah, bahkan tumpah ke riba. Artinya, segalanya yang saudara beri dengan sukacita akan dikembalikan dengan Tuhan. Akan apa? Dikembalikan Tuhan. 100%. Wow, Pak Ritio ngomongnya kok 100%. Coba kita lihat, kita baca nota seperti ini. Kita diberkati Tuhan bukan karena memberi persembahan persepuluhan, bukan. Nggak ada diajarin. Kita diberi berkat itu hanya untuk orang Israel. Bani Lewi khususnya. Mereka beri persepuluhan supaya ketika langit terbuka. Tuhan berikan itu hukum untuk orang Israel, bukan untuk gereja. Ada banyak gereja-gereja di abad ini yang mengajarkan, yaitu kalau kita rajin memberi persepuluhan, maka kita diberkati Tuhan luar biasa, betul? Gereja-gereja ngajar, kalau kamu kasih persepuluhan, kamu diberkati. Berkati. Makanya disuruh. Itu adalah pengajaran sesat. Wah, Pak Rito, jangan gitu dong. Enggak, saya kasih tahu. Karena tidak menurut pengajaran Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak bilang gitu. Itu pengajaran sesat, dia lakukan oleh gereja. Nah, gereja bukan Bani Israel. Kita bukan orang Israel. Orang Israel dipaksa beri persepuluhan. Tuhan Yesus, kamu beri bebas. Mau beri 100% silakan. Janda miskin tadi. Mau beri sebanyaknya silakan. Untuk membantu gereja atau apapun pelayanan. Silakan. Tidak diukur. Tidak dikasih batas, Tuhan silakan. Karena Yesus sama sekali tidak mengajar itu. Dia tidak mengajar bahwa kita rajin persepuluhan diberkati. Tuhan Yesus mengajar itu. Karena kita mendapat berkat bukan karena memberi persepuluhan. Amin. Tepuk tangan. Amin. Kita diberkati karena Yesus telah mati kayu salib dan memberikan anugerahnya kepada kita. Amin. Itu berkat kita. Coba kita next hampir selesai. Ada hamba-hamba gereja Tuhan yang mengajarkan bahwa jemaat harus, jemaat harus memberikan persepuluhan kepada mereka. Ini saya lihat nih. Jadi pendeta-pendeta ada hamba Tuhan mengajarkan, kalian harus kasih persepuluhan kepada saya. Ada gereja yang mengajarkan ini. Karena mereka adalah orang-orang Bani Lewi yang melayani gereja. Wah, ini pengajaran bingung jadinya. Banyak orang hamba Tuhan kasih sekarang gereja persepuluhan untuk pendeta. Khusus kasih. Dan dipaksa. Karena dianggap hamba Tuhan ini melayani gereja sebagai orang Lewi. Betul? Jadi mereka pakai tuh. Orang Lewi melayani rumah Tuhan. Persepuluhan untuk mereka. Saya tulis. Ini adalah suatu pengajaran dusta besar. Ini adalah suatu pengajaran apa? Dusta besar. Datangnya dari setan. Bapak penipu. Yaitu mengkorupsikan isi Alkitab untuk apa? Keuntungan pribadi. Persepuluhan untuk saya, pendeta. Kita orang Bani Lewi melayani kita. Wah, kacau dah ini. Coba nanti saya taruh seperti ini. Apalagi hamba Tuhan ini adalah orang-orang Indonesia. Bukan Bani Lewi. Orang Israel. Mereka adalah guru-guru palsu yang merampok jemaat Kristus yang tulus hatinya. Jadi hamba-hamba palsu penyesat ini perlu disingkirkan dari gereja Kristus. Karena mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka bukan Bani Israel. Mereka tidak kena hukum ini. Ini hukum Taurat. Diberikan kepada orang Israel. Dikatakan kepada itu, kamu persepuluhan berbani Israel.
Gereja bukan Bani Israel. Pendeta-pendeta bukan Bani Israel. Apalagi kita orang Indonesia. Ada banyak saya dengar orang Indonesia mengajarkan bahwa perpuluhan untuk mereka. Penyesatan tidak. Ini pengajaran dari setan. Mereka bikin itu melayani gereja untuk keuntungan pribadi. Dan ambil ayat-ayat, cobot-cobot ini loh, ini. Padahal nggak ada hubungan sama sekali. Kalau Anda mengambil persepuluhan untuk keuntungan Anda menghina Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus dihina. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mengajar ini. Paulus tidak mengajar. Kita sudah pelajari tadi. Paulus hanya beri dengan sukacita. Tuhan Yesus mau berapa? Silakan beri. Tidak ada batas saudara beri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Buat Tuhan. Ini Tuhan Yesus ajar sebagai poin D. Ini bagus. 100 kali lipat. 100 kali apa? Lipat. 100-fold. 100-fold. Coba kita baca Matius pasal 19. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berbicara. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan apa? Menerima. Akan menerima apa? Kembali. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Artinya apa? Berlimpah-limpah. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah ini Tuhan Yesus yang berbicara. Saya katakan dari tadi, kita sebagai gereja, sebagai umat Kristus tidak diberkati karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat untuk bangsa Yahudi. Dan sudah selesai karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Amin. Ngerti? Nah sekarang Tuhan Yesus ngajar, kalau kamu ikut saya, kamu udah ninggalin semuanya, rumah, orang tua dan sebagainya, kamu akan diganti 100 kali lipat. Amin. Berkat kita datangnya dari Tuhan Yesus karena kita ikut Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Tidak ada hubungan, Tuhan Yesus tidak katakan, oh tidak, kamu harus beri perpuluhan dulu. Kalau kamu beri perpuluhan, saya ganti 100 kali lipat. Ada tidak? Enggak. Tuhan Yesus tidak ajar itu. Nah, sekali lagi, bukan berarti saudara, saya tidak mengajar supaya saudara tidak usah memberi. Saya tidak mengajar itu. Kalau saudara orang Kristen cinta Tuhan, saudara memberikan segalanya, dikembalikan. Amin. Kita beri, ada ayat mengatakan, lebih bahagia memberi daripada apa? Menerima. Ya. Kita maunya, oh Tuhan, terima. Malas memberi. Ini jadi sifat kita. Terima, diberkati. Tapi kapan kita mengembalikan? Kapan kita memberkati? Usah memberkati rumah Allah sekarang ini. Bangunan-bangunan perlu dibantu, apa segala perlu dibantu. Ada orang kaya banyak. Memberi dengan apa? Sukacita. Amin. Memberi dengan rasa, wow, damai, aku senang memberi. Karena ini untuk pelayanan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, coba nota saya taruh seperti ini. Yaitu, jadi Yesuslah yang memberkati. Siapa yang memberkati? Yesus, bukan hukum Taurat. Yesuslah yang memberkati jikalau kita sungguh-sungguh mengikut dia kemana saja dia pergi. Atau di masa kini, Yesus apa? Mengutus kita ke seluruh dunia untuk apa? Memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Ada amin? Ya, kami dari Great Commission, kita pemberita Injil, saya penginjil, saya sudah keliling dunia, ya ikut Tuhan Yesus. Disuruh ke Eropa, ya ke Eropa. Kami sudah ke Australia, ya ke Indonesia, kami sudah pergi. Ke Taiwan, Singapura. Kita pergi kan diperintahkan. Bukan kita mencari berkat. Kita melayani bukan mencari berkat. Karena sudah diberkati, orang tanya saya, Bapak percaya mujizat? Percaya. Mujizat apa yang terbesar? Oh, saya bilang, mujizat terbesar dalam hidup saya, yaitu saya orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Dosa mungkin dosa Anda, kalau kita lihat, wah kok begini, nggak mungkin. Tapi Tuhan mengasihi kita, dan kita diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan dia tidak mengikat tangan kita. Dia tidak, kita digembok, ini loh, kamu hukum-hukum ini harus kamu ikuti. Tuhan Yesus tidak begitu. Kita bukan orang Yahudi. Kita bukan orang Israel. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Betul. Persembahan persepuluhan adalah hukum Taurat. Untuk orang Yahudi. Kita persembahan kepada gereja bebas. Sebanyaknya sudah boleh beri. Kalau tidak apa-apa.
Tidak ada Tuhan bilang, kalau kamu nggak kasih persembahan, saya hukum kamu. Tidak ada. Tuhan Yesus tidak bilang. Ada amin. Coba kita baca Markus 16 ayat 15, dia berbicara mengikut Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka itu murid-muridnya, pergilah kemana? Ke seluruh dunia dan apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya mau pergi, tetapi mau apa? Beritakan Injil. Banyak orang pergi. Banyak sekali tanah Tuhan melancong ke Eropa, ke Perancis, kemana. Melancong jalan-jalan. Tapi nggak beritakan Injil. Oh seneng, oh ke Hawaii. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu pergi. Bukan perginya, tapi kamu harus apa? Memberitakan Injil. Jadi yang penting bukan perginya. Yang penting kita memberitakan Injil. Ada amin? Amin. Mau pergi memberitakan Injil? Amin. Tuhan Yesus bilang kalau kamu pergi memberitakan Injil, sudah tinggal di kampung, tinggal di segalanya, akan diganti berapa kali lipat? 100 kali lipat, artinya berlimpah-limpah. Tuhan Yesus nggak gitu, oh 100 kali lipat. Tidak, berlimpah dikasih, berkelimpahan. Ada amin? Amin. Wow, ada amin. Sukacita saudaraku. Firman Tuhan ini jelas. Kalau saudara mau komplain, jangan komplain sama saya. Oh Pak itu salah mengajar ya. Bukan saya yang mengajar. Saudara dia sendiri. Firman Tuhan yang mengajar. Tuhan Yesus yang mengajar bahkan. Paulus yang mengajar. Bukan saya hanya menyampaikan. Jangan debat saya. Saya nggak suka debat, saudaraku. Diskusi boleh. Aplikasinya saya taruh seperti ini. Sudah selesai. Hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. That's it. Hukum Taurat diberikan kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bukan kepada Kristen. Yaitu gereja Kristus. Yesus yang hidup di bawah apa? Atau di dalam apa? Anugerah Allah. Grace of God. We live under grace of God. Not the law. Kita hidup di bawah hukum anugerah Allah, bukan hukum Taurat. Amin? Amin. Coba kata penutup saya taruh seperti ini, saya selesai saudaraku. Jadi marilah kita belajar dari apa kata Alkitab, betul? Bukan dari apa kata orang. Amin? Amin. Jadi ada orang bilang, oh kata orang begini, kata dia kita perintah. Bukan, saudara baca aja Alkitab, kita belajar Alkitab. Amin. Nah saya akan berdoa, saudaraku. Mungkin saudara, wah mulai bingung, Pak Rita, wah kayaknya aneh, tapi make sense. Mungkin saudara berpikir, saya akan berdoa supaya kita ditolong oleh Tuhan dalam hal mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak surga, hamba mengucap syukur karena hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hanya doa hamba supaya firman ini keluar dan tidak percuma saja Tuhan. Tapi melakukan apa yang firman Tuhan bisa lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan diajarkan oleh Alkitab. Bapak surga tolong kami sebagai orang-orang Kristen, supaya kami mendengar firman Tuhan ini dan kami mulai belajar patuh pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus. Terima kasih atas firman-Mu sekali lagi Tuhan. Ampuni kami sekali lagi dosa dan salah kami kalau kami belum sungguh-sungguh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Dan saudaraku, kita akan menerima berkat, doa berkat. Kiranya kasih Bapa itu kasih yang kekal dan seluruh anugerah dari Tuhan Yesus, guru kita, juru selamat, dan kekasih jiwa kita dan seluruh kekuatan dari Roh Kudus di dalam Roh Kudus telah disediakan untuk kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Ya saudaraku, sudah dapat berkat, kiranya seluruh anugerah Tuhan Yesus Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai kita sampai hari selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut ibadah firman Tuhan ini. Hari ini saya hanya mengatakan God bless you sampai kita bertemu lagi di waktu akan datang. Haleluya. Amin.